Imam nih biasa sholat biasa, pas taraweh beda. Mungkin karena jemaahnya banyak, mungkin kalau mobil kita tadi pakai odong-odong, sekarang bis. Juga harus ditingkatkan lagi gitu kan, apalagi keadaan perut nih. Wah, kenyang. Untuk tahun yang kedua ini mungkin tidak terlalu gugup lah. Jadi mungkin karena sudah terbiasa dengan ceramah yang ada di Masjid Al-Ikhlas, makanya untuk kali ini alhamdulillah saya tidak terlalu tegang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sarful abdi ala meradullah al-hadis sadaqallahul adzim. Hadirin sahabat jamaah dimanapun berada, bertemu lagi dengan saya Dada Rosada dalam podcast Ngoran, ngobrol seputar Ramadan. Insyaallah saat ini kami kedatangan sahabat sekaligus rekan jamaah di Masjid Al-Ikhlas. Yang pertama kita akan sapa. Yang pertama Mang Dani. Gimana kabarnya Mang Dani? Sehat? Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Mang Dani, kita sekarang berada di podcast Ngoran, ngobrol seputar Ramadan. Mang Dani, maaf langsung saja. Ramadan kali ini sahur Bang Dani kumaha? Sesuatu seperti kumaha? Tentu sangat berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Dimana saya di sini bisa berkontribusi dengan program-program Al-Ikhlas yang ada. Alhamdulillah, saya ditempatkan di sini sebagai imam, maupun imam biasa, sholat fardu sampai sholat taraweh. Alhamdulillah, itu menjadi perjalanan ruhaniyah spiritual saya pribadi gitu. Alhamdulillah sampai bisa sejauh ini bisa membantu, khususnya untuk diri saya, banyak manfaatnya. Alhamdulillah, saya berterima kasih. Siap, alhamdulillah. Jamaah sahabat rahimakumullah, inilah ungkapan dari lubuk hati seorang imam, atau saya sebut imam di Masjid Al-Ikhlas, yaitu Kang Dani atau Mang Dani, karena supaya lebih akrab. Dan ini merupakan Ramadan yang luar biasa, karena Ramadan yang membuat spiritualnya atau rohaniyahnya karena dipercaya menjadi imam di Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillah sahabat rahimakumullah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bahwa Ramadan ini bulan diturunkan Al-Qur'an. Pasti ketika seorang imam memimpin bacaan, pasti dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an yang luar biasa. Waratilil Qur'ana tartila, dengan tartil bacaan imam. Nah, Mang Dani, pengalaman luar biasa Ramadan saat ini menjadi imam. Ada nggak kesan dan pesan ketika mendengar kabar atau melihat jadwal, oh saya tujuh imam harus seperti kumaha, persiapan non-main udah disiapkan, ayat gitu. Oh tentu. Apa pas dapat jadwal, sendirian, wah pertama nih dari Ustadz Buhun di sini, sama kaget, wah, pertama ya ada gimana ya, pertama mah jadi ada rasa-rasa gugup lah, takutnya ya, gimana nggak kepake kelamaan atau terlalu cepat. Ya, mungkin ini kan banyak makmum yang segitu banyaknya di tempat di atas masjid, majelis. Itu tentu menjadi beban, karena kita juga tahu takutnya di dunia ini udah gimana, ntar gimana di akhirat lagi ditanya gitu lah. Nah itu menjadi gimana ya,
Ya, jadi suasana hati itu bergejolak gitu. bergejolak, bergebu-gebu gitu. Terpuguh lah. Tepugu, betul. Jadi ada kebanggaan tersendiri, ada campur aduk rasa. Tapi pengurus majelis pun tersagawaya mang memilih Mang Dhani sebagai imam dengan kriteria yang ada. Yang pertama dengan keilmuan, dengan basic di pengajian atau pesantren, dengan bacaan Quran. Dan ini merupakan suatu Ramadan yang luar biasa. Berarti semoga dengan menjadi imam saat ini, tadi teh di dunia yang kudu mawa jamaah, kayak di hari kudu mawa jamaah, yang mudah-mudahan imam pun aman, kondusif, termasuk memuge. Dan selama ini yang saya dengar nggak ada, pokoknya aman, lancar ke depannya. Berarti kondusif apapun itu. Makanya Rasul pernah dalam suatu kisah disebutkan pada memberikan informasi bahwa kebijaksanaan di samping kepiawaian membaca Al-Quran, imam bijak dengan kondisi makmum yang ada. Karena tidak semua mampu untuk berdiri ataupun dengan usia seperti itu. Tapi alhamdulillah kabar ya anu dugi ka pribados, Mang Dhani imamna keren, ajib, luar biasa. Nah, Mang Dhani ada kesan dan pesan nggak ketika ada kabar bahwa Mang Dhani teh bakal imaman gitu di Masjid Al-Ikhlas? Ya, sebelumnya ada kabar. Cuma tadinya ya biasa-biasa aja lah, kita kan imam ya udah sudah biasa. Tapi berbeda dengan imam taraweh saat ini. Dulu pernah kita beberapa tahun belakang sholat taraweh biasa-biasa aja. Cuma pas sekarang agak beda. Yang menjadi benten naon? Mungkin ini daerah bukan kekuasaan saya ini. Oh, hadirin, jadi tetap tarawih udah kekuasaan. Ada. Jadi maksudnya, intinya ini pengalaman Mang Dhani. Sebelumnya sudah menjadi imam biasa. Mungkin di lingkungan yang baru, mungkin ada satu kesan yang tadi ya. Kesannya apa Mang Dhani? Ya katakan kalau daerah bukan kawasan kita harus ada adabnya. Kita nggak bisa langsung selonong boy, kita harus nunggu perintah atau nunggu izin dari majelis atau masjid tersebut baru. Cuman nggak tahu kenapa sekarang begitu pas naik mimbar, wah berdegup nih jantung. Wah, luar biasa. Ini bukan satu kelemahan, tapi ini merupakan bahwa adanya kesiapan dari seorang imam itu. Jadi Mang Dhani menyimpulkan bahwa kesagawaya, gitu. Jadi ada standarnya. Yang intinya insya Allah, dan kami pun sebagai ketua majelis talim ataupun lingkungan masjid itu mempercayakan jelas kita sudah cek sarema terus katawis terus seleksi, berarti satu kepercayaan yang luar biasa yang mungkin dimanfaatkan Mang Dhani. Alhamdulillah. Jadi gemper nate pas waktu badet ngimaman atau di rumah kena terus gemper? Pas badet ngimaman. Jadi campurna gemper, takut salah atau gimana gitu? Karena ada istri ikut berjamaah. Ya istri ada, semua juga ada. Mau gimana ya, jadi imam itu sesuatu rohaniyah yang sakral sebenarnya. Jadi nggak bisa gimana gitu. Itu mah udah ketentuannya, mungkin kita harus jadi imam di sini. Alhamdulillah itu mungkin yang terbaik untuk saya. Cuman kan nggak tahu yang di belakang bisa nerima saya atau enggak. Itu juga jadi pertanyaan. Itu kan harus ridho, yang jadi makmumnya ridho, imamnya ridho. Nah mungkin itu yang membuat saya berdegup-degup. Sian terido gitu. Nah, gitu. Hadirin sahabat, warahmatullah. Jadi hadis Nabi mengatakan bahwa diangkat imam itu untuk diikuti. Jadi intinya ya ikuti aja, karena saling berbaik sangka. Ketika yang mengangkat imam pun itu sudah melihat seleksi dengan kondisi seperti apapun. Gitu. Mang Dhani luar biasa, kebahagiaan, ada kegemperan, campur aduk di sana. Ada surat yang mungkin mematak kedisian, surat naon tuh mematak kedisian masa suratnya. Ada nggak? Yang mungkin ada lupa lah, mungkin kemarin lupa itu Wailul Dikul gitu. Hampir sama gitu ya? Sama gitu, ada ul belakangnya. Luar biasa, sahabat, inilah al-insan mahlul khotowat.
Jadi kesenangan luar biasa. Tapi dalam hal ini, inilah apa keakraban kami, inilah apa dari tutup-tutupan ini obrolan memang ngalur gitu. Jadi ketika sudah naik jadi imam, gemper hilang atau masih selama 20 rakaat itu masih gemper? Enggak hilang. Satu rakaat, ya satu salam juga ke situnya aman. Nah. Udah nggak ada lagi cuma. Oke, sabar. Makanya cingnya ka imamah. Cing bisa kehargaan imam. Sakit tulirna, sakit ribuhna dengan segala kontak batin rohanianya. Tapi insya Allah sukses di 20 rakaat yang pertama tarawih. Ibu bapak jamaah, ingin tahu nggak bacaan Mang Dani Al-Qurannya seperti apa? Coba Mang Dani, surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul adzim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an menjadi penolong bagi mereka yang membaca dan mendengarkannya. Apalagi dijadikan imam. Kata Nabi dalam hadis Bukhari, imam diangkat untuk diikuti, jangan diselisihi. Intinya, ayo makmum, cing nyaah, cing karunya, cing perhatian ke imam. Mun aya mah barang bere ke imam teh. Sabab luar biasa dengan keilmuan dan segala bentuk kondisi rasa yang luar biasa campur aduk. Tapi insya Allah kita sama-sama menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah, sahabat Meran, dimanapun wae ayana, ulah kemana-mana. Setelah jeda iklan berikut ini. Hadirin sahabat Noran, ngobrol seputar Ramadan, tepang deui, berjumpa lagi dengan saya Dada Rosada. Alhamdulillah setelah tadi kita ngobrol dengan salah satu imam di Masjid Al-Ikhlas, yaitu Mang Dani, luar biasa kesan pesannya. Sekarang kita akan tanya lagi, ngobrol lagi dengan imam selanjutnya yaitu Mang Arif. Mang Arif, punten saya Mang Dani, kalimat Mang itu lebih mengakrabkan posisinya, tapi mudah-mudahan hari ini kesan Mang Dani luar biasa tadi. Saya Ramadan ini yang berbeda dengan ruhaniyah pribadi saya, spiritual saya. Dan satu kebanggaan dengan keilmuan yang luar biasa. Mudah-mudahan makmum pun ridho cenah di imamanku beliau. Insya Allah sampai saat ini aman-aman saja. Mang Arif, Ramadan tahun ini cek Mang Arif seperti kumaha? Mungkin ini Ramadan yang kedua ya Ustaz untuk di Masjid Al-Ikhlas ini. Alhamdulillah mungkin untuk tahun yang kedua ini berbeda jauh lah dengan ketika saya memulai pertama kali menjadi imam di Masjid Al-Ikhlas ini. Untuk tahun yang kedua ini mungkin tidak terlalu gugup lah. Jadi mungkin karena sudah terbiasa dengan jamaah yang ada di Masjid Al-Ikhlas, makanya untuk kali ini alhamdulillah saya tidak terlalu tegang. Siap, terima kasih. Jadi kesannya mungkin di samping keilmuan, benar nih Mang Arif, kita juga butuh mental mungkin. Ada medan yang dengan kebiasaan kita, ini bukan daerah biasa kita, juga menghormati wilayah setempat dengan imam yang biasa. Pimpinan masjid itu satu adab yang luar biasa, etika dikondisikan. Tapi insya Allah, kata Mang Arif, kata Mang Dani, Ramadan tahun ini, Ramadan luar biasa. Karena
Dulu mah ketika tos buka santai we, rek taraweh gitu enak kan, minimal ada persiapan. Ada persiapan dohir, misalkan mempersiapkan contoh maaf pakaian, terus ya karena kita menjadi imam minimal perform gitu. Terus yang kedua jelas ya bacaan-bacaan Al-Quran atau surah-surah itu sudah dipersiapkan. Ada nggak Mang Arif persiapan? Aduh, saya kudu pakai baju iya ya, kudu pakai iya, gitu ada nggak? Gitu. Persiapan untuk sholat taraweh ya tentunya pasti ada Ustaz. Kita pastinya menggunakan pakaian terbaik, di mana kan disebutkan pakailah pakaian terbaik untuk beribadah. Makanya saya pakai baju yang terbaik, yang mana ini ada endorse kebetulan dari The Rosada Collection. Nah, ini jangan lupa kalau yang mau beli pakaian busana muslim ada di The Rosada Collection yang ada di Sariwangi. Siap, terima kasih. Berarti sama halnya hadirin jamaah Moran dimanapun berada. Jadi kesiapan ilmu, kesiapan fisik, kesiapan mental menjadi satu. Karena tadi teh alah di dunia geus mawa jamaah sakilobana, masjid luhur, bawah pinuh, majelis oge jamu sampai ke halaman. Tapi insya Allah dengan kepayaan beliau-beliau ini dengan ilmunya, dengan pengalamannya, insya Allah sampai saat ini taraweh aman, taraweh kondusif, dan masih tetap istiqomah. Sahabat semua, jadi bila terpercanten, saya akan coba tes bacaan Quran ya untuk imam di Al-Ikhlas ini. Arif cogi di awal surat Al-Ikhlas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Sadaqallahul adzim. Hadirin sahabat jamaah, sahabat mudah dimanapun mulai ayana, inilah sosok imam di Masjid Al-Ikhlas, sosok imam sholat fardu di Al-Ikhlas. Mudah-mudahan dengan keilmuan beliau-beliau ini, kita sebagai makmum atau jamaah bisa lebih dekat dengan nasihat-nasihat pembaca Al-Quran, dan insya Allah bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih Bang Arif, Bang Dani. Ramadan tahun ini berkesan, ada kegugupan, ada kegembiraan, tapi menjadi satu kepercayaan yang luar biasa untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan silaturahmi, sinergi, thalabul ilmi, serta berbagi ilmu untuk mencapai ridho ilahi. Sahabat Quran yang benar-benar ada, mudah-mudahan obrolan kita saat ini dapat bermanfaat. Yang intinya, cingnya ka imam, cing karunya ka imam. Terima kasih juga kepada tim yang mempersiapkan kondisi kegiatan taraweh, dari mulai persiapan audio, persiapan tempatnya, pokoknya mudah-mudahan semoga menjadi amal yang soleh. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Untuk terakhir, berbuat baiklah dalam setiap kondisi. Kadangkala kebaikan kita di semua orang lain, tapi mudah-mudahan kita tidak tahu kebaikan yang mana yang Allah akan terima. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Khairunas anfa'uhum linnas, terbaik manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Mang Dani, Mang Arif, terima kasih. Semoga semakin keren, semakin mantap. Terima kasih. Ngoran, ngobrol seputar Ramadan, geleyengkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.